Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa di channel Handal DIY Tool. Untuk video kali ini ya, kita perakitan DIY table saw handal pesanan dari Temanggung. Table saw sederhana saja, semacam ini. Dan kebetulan ini tadi kedatangan salah seorang subscriber ya, yang setia sejak awal, ini Mas Hendrik Jaya. Terima kasih atas kedatangannya, ikut membantu perakitan table saw DIY table saw handal ini. Bagaimana perakitannya? Mari kita simak bersama-sama videonya. Kita awali dengan masang kabinet ya. Jadi kabinet itu nanti kita rakit dulu. Monggo. Oke, kita lanjut untuk pasang ini ya. Kakinya di sana disatukan dengan kabinet, ada dua, yang ada long threadnya ini untuk bagian depan sebagai tuas kemiringan, dan yang tidak ada long threadnya ini bagian belakang. Ayo kita pasang aja. Oke ya, hasilnya semacam ini setelah kita pasang. Itu untuk kaki belakang, dan ini untuk kaki depan, yang mana di bagian depan ini ada ini ya, long thread untuk bantu untuk lengan ayun miring itu ya. Dan ini saya kuati dengan skrup di sini, juga di sana. Terus untuk kabinet saya kuati dengan ini, penguat kabinet semacam ini untuk segitiga. Untuk bagian belakangnya itu saya lem ya. Untuk bagian belakang saya lem semua, sedangkan bagian depan sini bagian depan sini tidak saya lem, karena nanti barangkali butuh untuk perbaikan, ada kerusakan, itu bagian depan ini yang bisa dibongkar semacam itu. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Ini ya, setelah bagian depannya ini terpasang, lalu kita lanjut masang tuas untuk kemiringannya ya. Yang ini yang tadi dari long threadnya, dan di sini kita satukan dengan unit lifting ini. Di sini ada lubang, jadi mur ini kita rapatkan mati terhadap unit lifting, rapat mati, tapi longgar terhadap tuas ini, sehingga dia bisa bergerak maju mundur untuk memiringkan unit circular saw ini. Oke, kita coba, kita pasang dulu ini knop pemutarnya semacam ini kita pasang dulu, baru kita masang di sini. Oke, dan itu knop pemutar kemiringan sudah saya pasang. Kita coba apakah dia berjalan sebagaimana seperti yang diharapkan atau tidak. Kita coba saja.
Ini ya, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan pada jenengan. Yang namanya mesin ya, barangkali terjadi kerusakan pada sirkular show yang mengharuskan jenengan untuk bongkar, melepas sirkular show ini dari dudukannya. Maka untuk mengembalikannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, blade depan dan belakang ini harus sama dengan rangka dudukan ini. Ini ya, harus sama. Caranya kita gunakan penggaris semacam ini. Kita gunakan penggaris semacam ini, dan jarak antara rangka ini, unit ini dengan tepian garisan ini harus sama, penggaris ini baik depan maupun belakang. Nah, ini harus sama dan ini harus mepet dengan blade, jadi lurus antara unit dan blade-nya sirkular show ini lurus. Kedua, kita ngejar dengan, setelah ini lurus dengan rangka, dia harus lurus dengan poros trunnion atau dengan poros kabinet. Di sini ada garisnya ya, kelihatan ya. Ini ada garis. Di belakang ini juga ada garis. Lalu kita tarik penggaris panjang semacam ini. Ya. Maaf, tangan satu soalnya. Jadi antara garis depan, belakang, dan blade harus lurus. Ngejarnya gimana? Ini ya, bisa dilepas di ini. Ini untuk skrup-skrup kecil ini yang nempel pada trunnion. Dari rangka unit lifting ke trunnion ini ada skrup-skrup kecil semacam ini, baik depan maupun belakang. Ini ya. Ini bisa kita lepas, terus kita geser rangka ini dengan sudah nempel dengan sirkular show, jadi bisa kita geser untuk ngejar kelurusan pada garis pusatnya ini, depan maupun belakang. Terus kemudian dia juga blade ini juga harus tegak lurus terhadap rangka. Nah, ngejar tegak lurusnya ini, ketika dia sudah lurus depan belakang, maka dia harus juga lurus atas bawah dengan rangka. Caranya gimana? Nah, ini saya tunjukkan ya, di bawahnya ini ada ganjel-ganjel ini. Ini untuk ngejar ini ya, kelurusan blade ini terhadap rangka. Jadi kita ganjelnya di situ tuh tidak saya lem ya, biar nanti kalau dibongkar bisa disesuaikan lagi untuk ngejar posisi blade ini agar lurus secara depan belakang maupun atas bawah gini, vertikal maupun horizontal bisa lurus dengan bantuan garis-garis tadi ya. Ini penting, barangkali nanti beli DIY rakitan, tabel suara kita semacam ini, terus terjadi kerusakan pada sirkular show, perbaikannya semacam itu untuk ngejar akurasinya supaya bisa kembali presisi seperti semula. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Kelurusan blade ini yang sudah terpasang dengan unit lifting terhadap garis poros kabinet ini depan belakang itu bisa ya, seperti tadi ya, menggeser itu sebat kecil. Juga ininya dimundurkan dulu, long thread untuk naik turunnya ini bisa dikendorkan untuk dimundurkan dulu supaya mudah untuk pengaturan. Jadi ini ya, itu sebabnya kenapa kalau ada konsumen yang mau pasang sendiri sirkular show-nya, saya sih enggak apa-apa, cuma nanti kalau kesulitan gimana, saya nanti tambah beban. Karena untuk relief casingnya itu kan beda-beda ya tiap model, dan saya buatkan dulu dari ini, kertas karton semacam ini. Kalau ini untuk modern 2600L seperti ini, yang ini untuk Magtech 580, dan yang ini untuk Magtech 583. Jadi relief casingnya itu beda-beda. Ini modelnya sama dengan multiplex ini. Baru kita main ganjel dan penahan penguat di sebelah sini. Oke, lanjut kita pasang
Ini ya, top table. Lanjut kita pasang top table. Ini nih ya, untuk bagian top table seperti biasa ada garis pelurus ya, ada garis pelurus depan maupun belakang untuk ngejar kelurusannya blade terhadap top table macam itu. Dan ini ya, untuk posisi lubang ini saya buat 8 mili dengan posisi blade agak mepet ke sebelah sini karena dia area untuk mengayunnya itu akan makan tempat di sebelah kanan, jadi blade nya agak mepet ke kiri dari lubang 8 mili ini. Oke, kita coba apakah sudah berjalan sebagaimana fungsinya. Monggo. Oke, ini ya, tadi sudah saya coba ngejar untuk akurasinya terhadap top table dan ternyata dia top table nya ada geser sedikit ya, karena pengaruh lubang ini yang terlalu ke kiri. Saya ngambilnya sekitar 5 cm, jadi untuk garisnya ini ada 2, jadi seharusnya 1, cuman ini ambil yang sebelah kiri. Di atas juga ada sebelah kiri untuk meluruskan sisi kiri blade ini terhadap top table. Pakai garis yang sebelah kiri ada 2 ya, selisih sedikit nih, karena kalau kita pakai yang kanan pada posisi 45 derajat dia terlalu nempel di ininya. Kalau pakai yang ini, yang garis yang sebelah kiri ini, kelihatan ya, dia pas, enak, bisa sesuai dengan lubang ini. Oke, kita coba kita miringkan. Dan untuk ketinggian 90 derajat, untuk ketinggian maksimumnya ya ini ya, sekitar 5 cm ya, 5,2 cm. Sedangkan untuk miring 45 derajat dia ketinggian potongnya maksimal 3 cm, karena ini menggunakan basic Magtech 7 in Magtech 583. Jadi untuk 90 derajat semacam ini dia maksimal tinggi potong 5 cm, untuk miringnya 3 cm. Coba kita miringkan ya, apakah sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, seperti itu ya hasilnya. Untuk kemiringannya sudah cukup bagus, pas 45 derajat. Nanti tinggal masang ini skala pengukurannya ya, untuk kemiringannya dia, dan pas di lubang juga pas, geser sedikit tapi nanti bisa waktu dihidupkan bisa lancar. Kita lanjut untuk penguncian top table. Oke, untuk bagian bawah saya sekrup dengan plat penahan semacam ini juga. Ini ada 4 ya, 2 di kanan dan 2 di sebelah sana, semacam ini. Jadinya ketika top table sudah nempel dengan kabinet dan posisi top table sudah lurus dengan blade, nanti kita coba untuk pemotongan. Kita pasang dulu saklar ya, untuk saklar untuk on off nya kita pasang dulu. Oke. Untuk pemasangan fans ya, untuk pengiriman, karena untuk ngakali volume pengiriman, fansnya saya potong jadi 2 begini. Jadi untuk konsumen nanti harus merakit lagi dengan memasukkannya di ini, bagian bawahnya fans ini disatukan jadi 1 begini. Bisa nanti dilem, bagian sini dilem supaya kuat waktu sudah ada di konsumen. Bagaimana caranya? Monggo kita lihat saja.
Jadi untuk mengatur adjust ini ya, bagian ini yang nyangkut di sebelah ini untuk ngatur 90 derajatnya fans terhadap blade. Di situ bisa dibuka dari skru bagian bawahnya ini. Oke, kita tinggal lanjut masang toggle klampnya di sini. Oke. Ya, ini sudah kita pasang semua. Ini untuk angka penunjuk fans, dan ini penunjuknya. Tapi walaupun sudah ada penunjuknya seperti ini, tetap ini ya diukur di sini untuk akurasi pemotongannya. Kebetulan ini saya butuh 5 cm, kita coba sekalian untuk potongan 5 cm. Monggo. Cukup halus, cukup lumayan presisi. Oke, mantap. Oke, seperti ini ya perakitannya. Jadi semuanya sudah terpasang. Ini knop untuk kemiringan, ini untuk naik turun, dan ini skala kemiringan. Mereknya seperti ini perakitannya. Dan untuk lebar top table-nya ini sendiri ya, karena ini harus dikirim melalui paket, kesananya ini 85 dan kesananya 90. Beda sama yang kemarin waktu yang diambil sendiri untuk Pasuruan sama Gresik, karena diambil sendiri kesananya saya buat 90 dan kesananya 120. Tapi kalau untuk dikirim supaya ngirit di ongkir enggak kena hitungan volume ya, terpaksa sana 85 dan ini 90. Semacam itu perakitannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga untuk ke depan kita bisa ya buat hal-hal lain ya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pada yang sudah subscribe. Yang belum subscribe monggo di subscribe, barangkali nanti ini channelnya bisa berkembang dan bisa untuk nambah wawasan ya, sekaligus barangkali bisa sebagai peluang membuka rezeki, bisa ditiru ya, tambah bersyukur lah. Alhamdulillah saya kalau ada yang mau meniru semacam ini, usaha semacam ini masih lumayan ya, masih terbuka. Tapi niatnya ya kita hanya juga jualan, juga membantu agar ya dapat ada berkahnya lah, semacam itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salah keliru. Apa ini Pak ya? Handal, mantap, jos.